Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Alefia Azahra, bisa dipanggil Erika. Saya dari Brave Class, siswi CTC Angkatan 174 periode CCA. Nah, kali ini teman-teman, kita akan belajar yang namanya Present Continuous. Present Continuous ini adalah tenses kedua dari 16 tenses yang kita pelajari. Nah, apa sih itu Present Continuous? Nah, nanti di sini kita akan belajar apa aja pola kalimatnya, bagaimana pola kalimat positif, bagaimana pola kalimat negatif, serta bagaimana pola kalimat interrogatif. Nanti kita juga akan belajar apa saja time signalnya, dan kita juga akan belajar bagaimana cara membuat question word pada tenses kali ini. Oke teman-teman, present continuous ini biasa digunakan untuk mengungkapkan sebuah kejadian yang sedang berlangsung. Seperti halnya kita mau mengungkapkan aku sedang belajar, aku sedang bernyanyi, aku sedang berenang. Nah, itu namanya present continuous. Jadi, si present continuous ini menjelaskan tentang sesuatu kejadian yang sedang kita lakukan atau kejadian yang sedang berlangsung, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke pola kalimat positifnya ya, teman-teman. Pola kalimat positifnya itu diawali dengan subjek, kemudian to be. To be pada present continuous ini adalah is, am, are. Nah, to be-nya itu is, am, are, teman-teman. Lalu ditambah verb ing, kemudian objek. Ingat teman-teman, pola pada kalimat apapun itu harus ada subjek, to be, verb, lalu objek. Nah, pada tenses kedua ini, present continuous, kita menggunakan verb ing. Nah, verb ing itu apa teman-teman? Verb ing itu adalah segala jenis verb, kata kerja yang ditambahi oleh ing, maka itu sudah menjadi verb ing. Contohnya apa? Study, studying. Contohnya dari verb read. Jadi tambahin ing jadi reading. Jadi verb ing ini adalah ciri khas dari si continuous tersebut, teman-teman. Jadi kalau kita mau mengungkapkan aku sedang belajar, oke, kita aplikasikan ke kalimat positif ya teman-teman. Subjeknya I am, lalu kita memakai to be am, teman-teman, karena kita memakai subjek I. Nah, tadi kita mau bilang apa? Study ya, belajar ya. Jadi jangan lupa ditambahin verb ing. Jadi I am studying. Nah, jangan lupakan objek, teman-teman. Nah, jadilah kalimat positif seperti ini. Dibaca, I am studying English. Nah, ini adalah pola kalimat positifnya, teman-teman. Nah, bagaimana tuh cara kita mau membuat kalimat negatifnya? Gimana ya? Negatif itu masih sama, teman-teman. Subjek, to be. Jangan lupakan to be ya, teman-teman. Nah, ini adalah identik dari si negatif. Negatif itu artinya kan tidak. Jadi jangan lupakan not, lalu verb ing, lalu objek. Pokoknya di kalimat negatif kalian jangan sampai lupa yang namanya not atau tidak. Nah, kita masuk ke aplikasi contohnya ya teman-teman. Tadi kan kita subjek I sudah, sekarang kita coba pakai subjek you ya. Nah, kalau subjeknya you, berarti pakai to be-nya yang are. You are, kita pakai verb swim. Nah, ini teman-teman. Jangan lupakan subjek, kemudian to be, jangan lupakan not, lalu verb ing.
kamu tidak berenang. Itu teman-teman. Jadi kalimat negatif ini identik dengan not. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke pola kalimat interrogatif. Apa sih kalimat interrogatif itu? Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Jadi kalau semisal kalian mau menanyakan suatu hal ke teman kalian nih, semisal kalian mau nanya, kamu sedang apa? Kalau ada kata sedang, berarti dia pakai tenses present continuous. Contohnya ya, polanya teman-teman. Jadi yang didahulukan itu adalah si to be-nya itu. Is, am, are, lalu subjek, verb ing, kemudian objek. Jangan lupakan question mark atau tanda tanya. Ingat ya, jika kalian akan membuat kalimat interrogatif, jangan lupakan question mark atau tanda tanya. Oke, mari kita aplikasikan ya. Kita sekarang pakai ini ya. Nah, ini teman-teman contoh dari kalimat interrogatifnya ya. Are you studying English? Nah, dari pola kalimat interrogatif ini, si to be ini diletakkan di awal kalimat, yaitu are you studying English? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Itu teman-teman. Semisal kalian mau menanyakan teman kalian lagi belajar apa enggak nih pada suatu kejadian tersebut, tinggal aja tanyain, are you studying? Gitu teman-teman. Jadi harus diingat, kalau mau menanyakan sedang pada saat kejadian tersebut, maka pakainya present continuous. Nah, di present continuous ini ada yang namanya time signal, teman-teman. Apa sih time signal itu? Time signal ini adalah sebuah tanda kalau dia itu berasal dari si tenses tersebut. Nah, di present continuous ini ada 3 time signal, teman-teman. No artinya sekarang, kemudian at present, right now. Jadi kalau kalian lihat kalimat apa saja, kalau ada disertai no, at present, and right now, maka itu adalah bisa diketahui bahwa itu punyanya present continuous. Bagaimana kita cara mengaplikasikannya kepada contoh? Ya udah tinggal dimasukin aja ke pola kalimat ya. Contoh, kita buat ke kalimat positifnya. Kalau enggak, kita ke ini aja deh, contoh yang udah ada ya. Yang udah ada. Are you studying English now? Nah, di sini dia menanyakan, apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Now di sini artinya sekarang ya teman-teman. Nah, jadi kalau udah ada time signalnya nih, kalian makin gampang analisisnya. Kira-kira kalimat ini masuknya ke tenses mana ya? Jadi kalian gak usah bingung-bingung tuh. Kalau ada now, at present, right now, itu udah pasti masuknya ke present continuous. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Oke, pola kalimat positif, negatif, interrogatif, dan time signal sudah. Sekarang kita masuk yang namanya question word. Oke, di sini nanti aku akan beri contoh question word itu seperti apa. Jadi sebenarnya question word ini banyak rumusnya teman-teman, tapi ini bisa kayak kita pelajari. Nah, contoh question word yang ada di present continuous ini ya teman-teman ya. Jika menanyakan sebuah objek, maka kita pakainya what.
plus jangan lupakan to be, Apa aja? to be lalu subjek. Bentar. Nah, Plus verb plus objek lalu question mark. Jangan dilupakan karena ini adalah question word. Jadi harus ada question mark karena dia menanyakan. Nah, jika kita akan menanyakan objek, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mengatakan what. Contoh. What are you studying English? Nah, dia menanyakan apa, teman-teman? Dia menanyakan apa? Dia menanyakan sebuah objek. Apakah kalian sedang belajar Inggris, belajar bahasa Inggris, begitu. Sekarang kita belajar yang menanyakan subjek. Subjek, jika kita akan menanyakan subjek, maka yang kita lakukan apa? Mengatakan atau menulis who. Who itu artinya siapa, teman-teman. Jadi kalau kita mau menanyakan si subjeknya itu siapa, nah kita pakainya ya who ini siapa, gitu teman-teman. Coba kita kasih ke contohnya, teman. Sekarang kita pakai to be habis. Who is studying English? Nah, who is studying English? Siapa yang sedang belajar bahasa Inggris? Gitu teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja. Kalau menanyakan objek, berarti pakainya what. Kalau menanyakan subjek, menanyakan siapa, ya berarti pakainya who. Polanya tetap sama kok teman-teman. Setelah kita akan menanyakan apa, diikuti dengan si to be ini. Kemudian subjek, lalu verb, lalu objek. Tapi yang menjadi catatan, yang perlu menjadi catatan adalah setiap tenses yang akan kita pelajari itu memiliki pola rumus yang berbeda. Nah, samanya kalau di tes rumus ini seperti ini, teman-teman. Oke, semoga dapat dipahami belajar kali ini. Saya Erika Livia Azhara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.